Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Hari ini kita akan belajar lagi persiapan menghadapi tes psikotes CPNS bagi teman-teman yang sebentar lagi akan melaksanakan atau menghadapi tes psikotes ini. Dan untuk materi di video kali ini kita akan bahas berbagai soal dari tes psikotes yang banyak atau yang sering keluar diujikan dalam tes CPNS. Nah, ini merupakan part 7, jadi silakan yang belum menonton kalian bisa cek di playlist ya, ataupun kalian nanti bisa scroll di YouTube saya. Ini banyak dari part 1 sampai part 7 atau part 6 itu sudah rilis, kalian bisa pelajari sebagai modal atau bahan kalian sebelum menghadapi tes psikotes. Tapi sebelum itu teman-teman silahkan bantu subscribe channel ini dan juga like share-nya ya agar kita semakin semangat memberikan manfaat dan tentunya video-video kita dapat direkomendasikan oleh YouTube bisa membantu pada teman-teman yang lain yang sedang mempersiapkan tes psikotes ini. Bagi teman-teman yang mungkin berminat ingin ikut tryout, silakan kalian bisa daftar, link ada di bio Instagram saya atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Selamat belajar dan tentunya persiapkan karena tes psikotes ini merupakan tahapan yang menggugurkan. Nah teman-teman, untuk tes psikotes ini saya kembali menyampaikan di video-video sebelumnya bahwasanya tes psikotes ini melihat bagaimana kalian dalam menjawab soal tersebut, kecepatan, ketelitian, kecermatan, dan juga melihat kepribadian kalian ya dalam menjawab soal nantinya. Apakah cocok dengan formasi yang teman-teman lamar nantinya. Jadi pada intinya tes psikotes ini melihat teman-teman apakah dalam jawaban-jawaban soal yang nanti diujikan itu cocok sesuai dengan formasi ataupun pekerjaan yang teman-teman lamar. Nah, dalam tes psikotes ini setidaknya ada beberapa materi yang sering diujikan terkait dengan tes psikotes ini. Ada tes kecerdasan terdiri dari kemampuan verbal seperti soal sinonim, antonim, analogi, kelompok kata, hiponim, ungkapan makna, silogisme, atau hafal kata. Ada juga kemampuan numerik seperti soal deret, pola angka, atau matematika dasar. Ada juga kemampuan figural seperti analogi gambar, ketidaksamaan gambar seperti pada tes SKD CAT. Dan yang kedua ada tes kecermatan atau ketelitian. Nah ini merupakan jenis tes melihat kalian cermat, teliti atau tidaknya seperti tes angka huruf hilang, tes koran Pauli, atau tes hafal pola. Dan ketiga ada tes kepribadian seperti tes papikostik, EPPS, kuesioner ya, baik itu 2 atau 5 jawaban. Dan tentunya ada tes warteg, menyempurnakan gambar. Nah dalam pelaksanaan tes psikotes ini tentunya ada 2 metode yang nanti akan diujikan tergantung instansi formasi kalian menggunakan metode apa. Apakah metodenya yang pertama secara manual ya, secara manual tesnya menggunakan kertas atau paper based test ya, PBT, atau yang kedua bisa menggunakan CBT ya, computer basic test. Jadi menjawabnya soal-soalnya itu menggunakan komputer layaknya seperti tes SKD CAT. Dalam tes psikotes ini nantinya soal-soalnya itu banyak beragam ya. Jadi ada beberapa subtes seperti contohnya tes hitung deret bisa saja soalnya 40 soal, waktu pengerjaan 20 menit atau 50 soal, waktu pengerjaan 15 menit ya. Jadi banyak versinya. Ada juga tes deret, misalnya contohnya 30 soal, waktu pengerjaan 15 menit atau 10 menit. Jadi terkait dengan materi apa yang nanti akan diujikan pada subtes psikotes ini tergantung dari instansi dan formasi kalian mau mengambil soalnya yang mana ya. Jadi itulah saran saya, sebaiknya teman-teman pelajari semuanya. Jadi jangan hanya pelajari misalnya kemampuan verbal saja, tapi kemampuan numerik, figural, papikostik, warteg, semuanya pelajari. Kita tidak tahu segala kemungkinan soal itu akan bisa terjadi dan bisa masuk sesuai dengan apa yang kita dapatkan nantinya. Nah, berikut beberapa contoh soal dari tes psikotes. Yang pertama kita akan lihat tes sinonim terlebih dahulu ya. Jadi tes sinonim ini kita melihat kata yang memiliki makna sama. Soal pertama tendensi. Nah, tendensi ini sering kita dengar ya. Apa itu tendensi? Apakah urat, tekanan, otot, cenderung, atau daging? Yang mana tendensi? Kita lihat artinya dulu ya. Tendensi itu apa? Tendensi sama halnya dengan memiliki arti kecenderungan, kecondongan. Contoh katanya seperti orang gemuk memiliki tendensi atau cenderung untuk makan lebih banyak. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi kalau misal ketemu kata tendensi
berarti katanya atau memiliki makna sama dengan kata cenderung. 2. Dogma. Dogma itu apa? Sering kita dengar ya, dogma. Nah, apakah agama, ideologi, ajaran, keyakinan, atau kendaraan? Oke. Dogma itu apa maknanya? Dogma itu biasanya berhubungan dengan agama dan juga keyakinan, tetapi tidak bersinonim ya. Dogma itu merupakan yang tepat adalah ajaran. Nah, ajaran yang terkait dengan agama, ajaran yang terkait dengan keyakinan, tetapi dogma itu bukan sama katanya dengan agama atau keyakinan. Oke, itu ya untuk kata dogma. Nah, ini bentuk soal dari sinonim. Jadi banyak soal sinonim ini jenisnya. Kata-katanya kadang kata yang serapan dari kata luar ya, kadang kata baku, kadang kata yang sering tidak kita dengar. Jadi memang harus teman-teman banyak berlatih terkait dengan soal sinonim antonim ini ya. Nah, ini soal antonimnya. Contohnya stabil. Oke, stabil itu apa? Incidental, buruk, kuat, labil, dan permanen. Stabil itu artinya tetap ya. Jadi lawan katanya ini lebih tepat adalah labil. Kita lihat. Stabil memiliki makna kukuh, mantap, tidak goyang. Nah, berarti antonim dari stabil adalah labil. Mudah terpengaruh, mudah goyang ya. Nah, atau tidak mudah kukuh. Nah, itu makna dari atau lawan kata dari stabil. Artinya yakni labil ya, atau arti dari labil. Repetisi. Nah, repetisi itu apa? Repetisi itu sama halnya dengan melakukan pengulangan ya. Nah, artinya yang lawan kata yang tidak tepat ini adalah tidak berulang. Nah, repetisi adalah sesuatu yang secara berulang. Antonimnya pastinya tidak berulang. Nah, ini bentuk dari soal antonim. Kalau soal antonim, sinonim sebenarnya gampang. Tinggal teman-teman banyak saja berlatih, banyak kalian membaca kata-kata serapan atau kata-kata yang baku ya, baik itu dari KBBI. Ini soal analogi, contohnya nomor 5 air, kemudian uap. Nah, kata yang sama memiliki makna air dan uap. Nah, kalau ketemu kata analogi ini adalah artinya padanan kata ya. Jadi yang paling pas itu apa? Kita harus buat sebuah kalimat terlebih dahulu. Nah, apakah membeku, menguap, es, air, mendidih, mencair, reruntuhan, serpihan, memasak, dan panas? Jadi hubungannya apa? Air dan uap. Air kalau dimasak ya, dipanaskan itu akan menjadi uap, akan menimbulkan uap atau menjadi uap. Nah, yang paling tepat di sini apa? Jawabannya adalah yang B. Es dan air. Kenapa? Es dipanaskan akan mencair menjadi air. Nah, itu padanan kata atau analoginya. Ketika air dipanaskan akan menjadi uap. Kemudian ketika es dipanaskan akan menjadi air ya. Nah, membeku, menguap jelas salah, mendidih, mencair jelas. Ini reruntuhan, serpihan, oke, ini tidak memiliki makna ya yang erat dengan air dan uap. Memasak dan juga jadi panas ini jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. 6. Leher jenjang. Nah, leher, orang memiliki leher itu memiliki leher jenjang. Oke. Mata memiliki mata juling, memiliki muka bintik, memiliki rambut jabrik, memiliki pipi bengkak, memiliki hidung yang mancung. Nah, ini analoginya apa? Kita lihat. Leher dan jenjang. Leher ini anggota tubuh ya, anggota tubuh. Oke. Kalau jenjang ini artinya sesuatu yang bisa dikatakan kelebihan ya. Tidak semua orang memiliki leher yang jenjang. Nah, artinya ini anggota tubuh yang memiliki kelebihan ya. Oke, ada kelebihannya, artinya hal yang positif di sini. Mata juling ini jelas salah, muka bintik ini juga bukan, rambut yang jabrik ini negatif maknanya. Dalam artian ini bukan merupakan kelebihan ya. Pipi bengkak juga bukan, hidung mancung. Nah, ini hidung yang mancung. Oke, kita lihat bagian tubuh dan kelebihannya. Analoginya adalah hidung mancung. Oke, jadi itu ya. Jadi kita harus memadankan kata. Jadi kalau ketemu soal analogi, buat menjadi sebuah kalimat terlebih dahulu. Biar kita dapat makna cara menjawabnya.
Kemudian soal kelompok kata. Nah, manakah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Limbah plastik, kulit buah, limbah sayur, cangkang kerang, kulit telur. Oke. Ini kelompok kata apa ini? Kelompok kata limbah ya. Nah, limbah ini. Tetapi ada dua jenis limbah di sini. Kalau kita lihat, ada limbah alami atau organik ya, limbah organik. Ada anorganik atau yang bukan alami. Nah, yang alami yang mana nih? Limbah plastik ini bukan alami ya. Ini kita anggap apa? Anorganik. Kulit buah organik, limbah sayur organik, cangkang kerang organik ya. Kulit telur juga organik. Nah, berarti yang bukan kelompoknya ini adalah yang A ya, kelompok kata limbah organik yang bukan adalah plastik karena masuk ke dalam jenis limbah anorganik. 8. Manakah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Minyak tanah, premium, Pertamax, LPG, solar. Nah, kalau saya lihat ini minyak tanah, ini bentuknya cair, premium juga, Pertamax juga. LPG ini bentuknya gas. Solar bentuknya cair. Oke. Jadi yang bukan adalah jawabannya yang D. Sumber daya alam yang berbentuk cair. Nah, ini ya, sedangkan LPG merupakan sumber daya alam berbentuk gas. Bukan cair. Gas tidak memiliki wujud materi yang tidak memiliki bentuk dan volume pasti. Jadi kalau LPG itu bentuknya gas ya, bukan berbentuk cair. Nah, teman-teman yang berminat tryout ya, sekali lagi silakan kalian bisa daftar. Ini cara daftarnya, bisa klik link di bio saya. Kemudian buat akun, kalau sudah akun langsung login ya di Chrome saja, tidak perlu klik lagi di sini. Kemudian login, top up saldo dan tunggu saldonya masuk, kemudian kalian pilih menu tryout dan nanti pilih ya di sini ada psikotes, sesuaikan dengan formasi teman-teman lamar. Nah, soal nomor 9 ini tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini ada banyak soal dan pasti akan masuk ya. Jadi tes kepribadian ini pada intinya tidak ada soal yang benar, tidak ada soal yang paling benar atau soal yang paling salah ya, atau yang salah. Semua jawaban itu sebenarnya baik. Tapi kembali lagi kepada pribadi kita pasnya yang mana memilihnya ya. 9. Jika saya diterima menjadi PNS dan saya tidak memiliki uang, maka saya akan cari pinjam ke teman kantor. Ini bisa. Bekerja apapun asal bisa dapat uang juga bisa. Mengundurkan diri dari PNS ya, ini kan pilihan, bisa jadi. Mencari sumbangan dari suatu lembaga bisa jadi. Mencari bantuan atasan bisa jadi. Kita pinjam misalnya ke atasan atau minta bantuan lah. Nah, kalau teman-teman condongnya kemana? Kalau saya, karena kita menjadi seorang PNS ya, dan kemudian tidak memiliki uang. Hal yang baik kalau menurut saya pribadi ini lebih condong kepada yang B. Kenapa yang B? Karena kan kita sebagai PNS, kalau cari pinjaman ke teman kantor ini baik sebenarnya. Tapi makna seorang PNS-nya itu kayaknya agak, memang kita dapat ya, memang kita ibaratnya ya tidak jadi masalah lah. Ya. Tetapi kalau cari pinjam ke kantor ini, serasa kalau menjadi seorang PNS itu, kalau meminjam rasanya agak sedikit berat ya, mungkin kurang tepat lah ya. Kemudian mengundurkan diri dari PNS ini terlalu berlebihan. Mencari sumbangan apalagi, ini bakal bisa merusak citra ya, baik dari kita ataupun instansi kita. Mencari bantuan atasan, ya ini mungkin saja bisa terjadi, tetapi sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau saya jawabnya yang B. Nah, pertanyaan ini sebenarnya melihat kemampuan teman-teman dalam mengatasi masalah tanpa harus merusak citra baik menjadi seorang ASN ya. Kemudian 10, dalam proses mengambil keputusan saya akan melontarkan gagasan yang akan memancing keterlibatan anggota lain, mengambil alih proses dalam pengambilan keputusan, mengusahakan berbagai cara agar pendapat saya bisa diterima. Nah, ini kayaknya terlalu arogan ya, lebih tepat ya. Menciptakan suasana agar orang berani mengungkapkan pendapatnya, mempercayakan keputusan kepada kelompok. Kalau saya soal nomor 10 ini lebih tepat E. Karena kenapa? Kalau kita bekerja dalam tim, kita bekerja dalam suatu kelompok, ya pasti pendapat kelompok dengan adanya musyawarah ini yang paling baik. Ya. Memang yang lain itu bisa jadi solusi. Tetapi yang paling pas kalau saya itu jawabannya adalah yang E. Karena pertanyaan ini melihat bagaimana kita bisa memposisikan diri dalam sebuah tim, bekerja dalam suatu kelompok. Jadi yang paling pas jawabannya adalah yang E. Ke-11, nah ini soal ketelitian.
Dari soal penelitian ini kita melihat soal yang berbeda sendiri ya. Artinya kita teliti atau tidak. Oke, nomor 11 yang mana yang ini sama katanya ya, hanya ada satu kata yang berbeda. Yang mana ini? Jawabannya yang D ya. Kita lihat ini. Yang lain adalah R ya, R semua. Nah, ini jawabannya E sendiri ya di sini. 12. Yang mana kata yang berbeda? Oke, yang kata yang berbeda leksikal. Oke, nah ini B. Nah ya, jadi harus lebih teliti dan cepat juga karena jawab soal psikotes itu ada waktu soalnya banyak, waktunya sedikit. Jadi harus cepat kita agar kita bisa cepat selesai. 13. Ini yang beda yang mana? 13. Oke, 87, 9, 6. Nah, ini ya ketemu. Ini 9 sendiri, yang lainnya adalah 6. 14 yang berbeda adalah yang E. Oke, ini ya. Nah, H. 15 Yana Wirdayanti. Oke, Nah, ini yang beda sendiri. Ya, hanya di sini sedangkan yang ini hanya di ujung atau setelahnya. Oke, ini bentuk-bentuk soal ketelitian. Jadi soal ketelitian ini harus kita cepat menjawabnya dengan teliti. Kadang kata-katanya ini lebih berat daripada yang ini ya. Ada soal deret angka. Oke, soal deret angka ini juga banyak yang masuk ya. Kita lihat 20, 35. Ingat deret angka itu menjawabnya apabila dia naik. Kalau angkanya naik terus, kalau tidak dikali itu penjumlahan. Kalau angkanya turun, kalau tidak pengurangan itu pembagian ya. Nah, kalau tidak pengurangan pembagian. Nah, ini polanya mana? Polanya ini acak ya. 20, 30, 5, 50, 60, 6. Nah, kalau acak bisa saja gabungan dari keempat ini atau ada yang lain. Tapi biasanya operasi hitung 4 yang digunakan. Kalau tidak kali, tambah, kurang atau bagi ya. 20, 30. Oke. 20, 30 ada penambahan 10 di sini ya. Oke. Jadi 20 tambah 10, 30. Kemudian 5, ini angka tersendiri. 50, 60. 50, 60 ada penambahan 10 lagi. 6 tersendiri. 80, 90 ada penambahan 10 lagi. 7. Nah, ini apa angka berikutnya? Kita lihat di sini. 30 ke 50 itu penambahannya berapa? 20. 60 ke 80 penambahannya berapa? 20. Berarti ini 20 juga. 90 ke 20 adalah 110. Nah, seperti itu ya. Jadi pola-pola soal itu banyak. Tapi kalau dalam psikotes ini pola soalnya ini agak lebih simpel. 3, 6, 4, 8. Ini polanya masih acak ya. 3, 6. Oke. 6, 4, 4, 8. Ini lebih pasnya mana? Kita lihat di sini dulu ya. Ini berdekatan 3, 6. Kalau ada kenaikan bisa ditambah, bisa dikali. Kalau dikali ini dikali 2, kalau ditambah tambah 3. Oke. Kemudian 64. Nah, 64 ini ada pengurangan ya, pengurangan 2. Pembagian tidak mungkin. Ingat kalau turun angkanya bisa saja bagi atau kurang. Ini kurang 2. Kemudian 48. Oke, 48 ingat tadi bisa tambah bisa kali. Kalau ditambah 4 ditambah 3 ya biasanya berurutan. Kalau 3 di sini 3 juga. 4 tambah 3 jelas 7, berarti ini bukan tambah, berarti dikali ya, lebih pas ya. 4 dikali 2, hasilnya 8 ya. Nah, berarti ini min 2 juga, 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Nah, jadi kita lihat langsung. Nah, jawabannya cuma satu, yang A ya, 6, 12. Oke, kita lihat 6 dikali 2, nah ini 12. Ya, jawabannya adalah yang A. Ini soal deret sudah saya pernah bahas di video sebelumnya, jadi silakan teman-teman tonton agar banyak ya latihan referensi teman-teman. MTK dasar. Nah, MTK dasar atau matematika dasar ini banyak juga soalnya yang keluar dan ya dasar sekali ya untuk matematikanya, tapi memang banyak waktu yang diberikan ataupun banyak soal dengan waktu yang sedikit. Matematika dasar ini kuncinya, ingat, yang harus dikerjakan terlebih dahulu angka yang ada dalam tanda kurung, kemudian angka berpangkat, kemudian yang kedua adalah yang ketiga perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini urutannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang ini yang mana dikerjakan terlebih dulu? Ini ya, 6 tambah 10. Oke, berapa 6 tambah 10? 16.
Kemudian yang kedua adalah pembagian, dibagi 2. Oke, hasilnya berapa? Dibagi 2, hasilnya 8. 8 tambah 4, hasilnya adalah 12. Oke, yang mana? Jawabannya adalah yang E. Kemudian yang ini, yang mana dikerjakan terlebih dahulu perkalian ya. Oke, perkalian. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Oke, B. Nah, ini bentuk-bentuk soal-soal dasar sekali matematika, tapi banyak soalnya untuk soal psikotes dari matematika ini. Ada juga soal kepribadian tapi dalam konteks orientasi seksual. Kita lihat soalnya, apa yang Anda rasakan ketika mengetahui bahwa seorang artis yang Anda kagumi adalah bagian dari komunitas LGBT? A. Sangat mendukung dan menghormati keputusannya, mendukung tapi sedikit terkejut, netral, tidak mempengaruhi pandangan saya terhadapnya, merasa kecewa dan berpikir untuk tidak mengidolakannya lagi, merasa canggung tapi tetap menghormati. Saya lebih condong jawabannya adalah ke D ya. Karena yang namanya sesuatu yang salah itu jangan kita dukung, jangan kita hormati, tetapi ya tetap harus kita tolak ya. Kita harus tetap tolak dan jangan pernah mendukung atau berpikir suatu hal yang negatif tersebut adalah baik. Kemudian yang kedua, jika Anda diharuskan membuat sebuah film pendek, apa yang menjadi fokus utama ceritanya? Kehidupan seorang aktivis LGBT, persahabatan lintas budaya orientasi seksual, tantangan seorang remaja yang menjadi identitas seksual, kisah cinta dengan latar belakang yang kompleks, komedi romantis tanpa unsur identitas seksual tertentu. Kalau saya lebih condong ke E ya, karena ini masih berbentuk LGBT. Kalau berhubungan LGBT dengan konteks orientasi seksual, kalau saya tidak mengambil ya, tapi lebih kepada komedinya romantis tanpa ada unsur tentang identitas seksual, karena ini lebih rawan. Oke. Ini orientasi seksual ini kadang ada tesnya juga, banyak melihat kalian apakah memiliki kelainan atau tidak. Jadi setiap soal itu biasanya harus konsisten jawabnya, berurutan jawabnya dan konsisten. Kemudian soal kepribadian dan IPPS atau EPPS. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa soal IPPS, papikostik atau soal kepribadian ini tidak ada jawaban yang paling benar atau paling salah ya. Ingat, jawaban yang dipilih kalian pilih itu jawaban yang kalian pilih itu untuk melihat bagaimana sikap dan kecenderungan kalian dalam bekerja nantinya. Nah, itu tujuan utama dalam soal tes kepribadian atau EPPS atau papikostik ini. Kita lihat. Saya suka menolong teman saya bila mereka berada di dalam kesulitan. Saya ingin melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Karena kita orientasinya sebagai seorang ASN, jadi kalau saya jawabannya adalah yang B. Ya, yang baik ini yang A. Tapi karena status kita adalah ingin menjadi seorang ASN, bekerja nantinya menjadi PNS, saya lebih pas adalah jawaban yang B. Saya merasa senang apabila dapat membantu orang banyak. Saya senang bekerja menjadi seorang staf yang bekerja di ruangan yang penuh ketenangan. Ini baik semua jawabannya ya. Tapi saya condong ke A. Ingat, sebagai seorang ASN. Karena sebagai seorang ASN tersebut orientasi pelayanan itu yang paling utama. Saya suka menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang telah saya mulai. Saya ingin barang-barang saya tersusun rapi dan teratur di atas meja dari ruang kerja saya. Yang mana ingat orientasinya adalah karena kita ingin mendaftar ASN ya. Orientasinya adalah jawaban saya yang A ya. Saya suka menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang telah saya mulai. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari soal psikotes ya. Habis soalnya, mungkin kalau masih sempat nanti saya akan buatkan video-video yang lainnya. Tapi pada intinya pelajari segala kemungkinan soal yang keluar. Jangan sampai teman-teman tidak belajar psikotes ini soalnya menggugurkan. Jadi sebaiknya kalian pelajari dengan teliti agar soal psikotes ini tidak menggugurkan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS. Terima kasih yang sudah menonton video ini, bantu share dan juga pastinya bantu dukung channel ini agar channel ini terus berkembang, dan nantikan video-video lainnya. Dan untuk teman-teman yang ingin daftar bimbel, ingin ikut tryout, silakan DM saja ke Instagram saya Mimin Umri. Terima kasih, saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.